将你们年轻一代人全部斩去。 Alur cerita, animasi Donghua. 都给我滚出来！ Chapter 1537. Ketika tetua keluarga Jin mengatakan ini, pemandangan yang awalnya hidup segera menjadi jauh lebih sunyi. Mereka semua berbalik. Tempat ini sepertinya menjadi agak kaku, karena ini benar-benar merusak suasana. Orang-orang keluarga Jin sebenarnya berani membuat permintaan seperti ini saat ini. Tentu saja, ada beberapa orang yang percaya bahwa ini mungkin masuk akal, karena peti kayu yang busuk itu terkait terlalu banyak. Demi kepentingan umum, Si Hao perlu menyerahkannya kepada para tetua berbagai klan untuk diteliti. Namun, sebagian besar dari mereka merasakan tetua keluarga Jin melakukan ini dengan sengaja, melakukan ini dengan maksud untuk menindas Huang. Itu karena gangguan yang dihasilkan Si Hao agak terlalu besar, membuat pihak asing memimpin pasukan besar untuk mengelilingi hutan binatang surgawi, sampai-sampai mengakibatkan pertempuran hebat antara makhluk tertinggi. Sementara itu, pelaku kembali dengan selamat, jadi semua perhatian terpusat padanya sekarang. Sebelumnya, hampir 90% orang percaya bahwa Si Hao akan mati di luar celah, ditakdirkan untuk mati sebelum waktunya. Namun sekarang, itu adalah masalah yang sama sekali berbeda. Lupakan yang lainnya, hanya kekuatan Si Hao saja. Keberanian untuk membalikan perbatasan Desolate membuat Imperial Pasok, dia benar-benar menakjubkan. Apalagi fakta bahwa dia berhasil membawa peti kayu itu kembali. Bahkan pihak lain sudah mati untuk mendapatkan benda ini. Sekarang dia merebutnya, membawanya kembali ke Imperial Pass. Ini adalah masalah besar, serta kontribusi yang luar biasa. Terlepas dari apa yang terjadi, Si Hao harus diberikan hadiah. Dia bergerak tanpa henti melalui Desolate Border, menarik desahan kekaguman dari semua klan. Orang-orang keluarga Jin yang keluar saat ini jelas untuk menekan kecemerlangannya, memberikan pukulan yang ditargetkan. Lebih tepatnya, mereka ingin melemahkan pusat perhatiannya, menekan ketenarannya. Ini membawa ketidakpuasan beberapa orang, misalnya, Semut Tanduk Surgawi, Cao Yusheng, dan Chang Gongyan. Semua ekspresi mereka berubah. King Yi angkat bicara, berkata, Si Hao membawa kembali peti kayu yang begitu penting, kontribusinya begitu besar, bahkan bisa dikatakan sebagai pencapaian yang luar biasa. Tidak peduli apa yang Anda pikirkan, itu perlu dihormati. Sementara itu, Anda memiliki sikap seperti ini, menampilkan penampilan seperti ini, apakah Anda tidak takut untuk mendapatkan tatapan dingin dari orang banyak? Kata-kata ini tenang, tetapi bobotnya tidak ringan, membuat ekspresi tetua keluarga Jin segera berubah. Diucapkan dengan baik. Hua mempertaruhkan nyawa dan anggota tubuhnya, membantai kiri dan kanan di luar Desolate Border, membawa kembali harta karun tertinggi. Namun kamu sangat dingin, apa yang ingin kamu katakan? Cao Yusheng juga bertanya dengan sengit. Ada beberapa orang yang kesal, mengeluh tentang ketidakadilan. Tidak hanya anak muda di sini, beberapa tokoh generasi tua dari berbagai klan juga terkejut, bergegas, ingin mempelajari lebih lanjut tentang situasinya. Ketika mereka melihat ini, banyak dari mereka mengungkapkan ekspresi aneh. Tentu saja, secara alami ada beberapa yang memihak keluarga Jin, para pengikut dan keluarga yang memiliki hubungan dekat dengan mereka. Senior Jin tidak memiliki niat buruk, kamulah yang terlalu sensitif, terlalu memikirkan hal-hal. Seseorang berkata. Batuk. Seorang wanita tua bahkan lebih terbatuk, berkata, kamu harus menyerahkan peti kayu itu. Kami akan meminta petinggi untuk menelitinya. Mereka yang berafiliasi dengan keluarga Jin angkat bicara. Meskipun mereka mengakui Si Hao memberikan kontribusi, mereka masih menuntut peti kayu, apalagi menekannya untuk melakukannya. Sikap mereka jelas sama, yang cocok dengan nada tetua keluarga Jin yang berbicara sebelumnya, ingin menekan kecemerlangan Si Hao apapun yang terjadi. Chang Gongyan angkat bicara, berbicara dengan serius, jika semua orang di sini seperti kalian semua, siapa yang mau mempertaruhkan nyawa mereka? Huang jelas kembali dengan prestasi, namun kalian semua memperlakukannya seperti orang berdosa. Sedingin ini, bersikap seperti itu. Siapa yang memberimu semua otoritas ini? Anak muda, kamu terlalu banyak berpikir. Kami tidak memiliki niat egois, hanya saja hal-hal yang mendesak, perlu mengundang berbagai ahli untuk mempelajari rahasia peti kayu ini bersama-sama. Penatua keluarga Jin yang berbicara lebih dulu berbicara lagi. Namanya Jin Yi, seorang kultivator hebat yang telah mencapai self-release realm selama beberapa waktu. Pada tingkat ini, dia secara alami bisa mengabaikan masa. Paling tidak, dia pasti ahli hebat di Imperial Pass.
Kamu masih berani mengatakan kamu tidak memiliki motif egois? Tidak bisakah kamu sedikit lebih rendah hati? Memerintahkan orang-orang seperti ini, bukankah kalian semua hanya iri pada Huang? Anda ingin mengalahkannya? Itu benar-benar membuat saya marah sampai mati. Benar-benar tidak tahu malu. Lunar Jade Rabbit bahkan lebih langsung. Meskipun dia sangat lembut dan terlihat murni, rambut perak lembut, mata besar yang cerah, dia tidak jinak sama sekali, menangis dengan suara wawah. Heng, aku akui bahwa Huang telah menetapkan cukup banyak jasa kali ini. Jin Yi mengeluarkan dengusan dingin, berbicara seperti ini. Kemudian, dia melihat sekelompok anak muda dengan dingin dan berkata, namun, masalah yang dia timbulkan tidak kecil. Tidak ada rasa malu, Anda jelas ingin menekan Si Hao. Masalah apa yang tidak kecil? Mengapa Anda tidak menunjukkannya? Beritahu kami sedikit. Lunar Jade Rabbit terbalik. Tidak ada yang menyangka kata-kata gadis kecil ini akan menjadi sangat sengit, benar-benar berbenturan dengan seorang kultivator hebat, apalagi kata-katanya tidak menunjukkan pengekangan. Si Hao tidak mengatakan apa-apa, hanya menonton. Itu karena dia memiliki kepercayaan diri, ingin melihat apa yang sebenarnya ingin dilakukan keluarga Jin. Senior, berbicara seperti ini benar-benar kurang adil. Masalah macam apa yang diprovokasi Si Hao? King Yi masih tetap tenang, bertanya seperti ini. Kalian semua tahu, demi dia, berapa harga yang dibayar senior Meng Tianzeng, kembali dengan luka parah. Demi seorang kultivator Void Dao Realm yang sepele, makhluk tertinggi hampir mati, apakah masalah semacam ini tidak hebat? Jin Yi berkata dengan suara keras. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, beberapa orang menjadi marah, merasa seperti dia sengaja menguping. Semut tanduk surgawi adalah yang pertama meletus, memarahi, apakah makhluk tertinggi keluarga Jin Anda datang ke Imperial Pass, meninggalkan kota? Mereka tidak pernah berpikir untuk memberikan penyelamatan, bukan? Sekarang, kalian semua mengenakan penampilan yang benar seperti ini, bahkan memiliki keberanian untuk berbicara omong kosong tentang makhluk tertinggi dalam bahaya. Senior Meng memiliki hubungan master dan murid dengan Huang, dia pergi keluar kota untuk menyelamatkan Huang. Berhasil kembali, Huang bahkan membawa kembali peti kayu yang membuat pihak lain menjadi gila. Ini awalnya adalah situasi yang sangat menggembirakan yang patut dirayakan. Namun Anda semua mencari tulang di dalam telur, mencari masalah ketika tidak ada. Apa niat Anda? Cao Yusheng juga berteriak. Apakah ada yang salah dengan matamu? Lunar Jade Rabbit adalah yang paling berani untuk berbicara, langsung mencaci, pihak lain mengirim pasukan besar semua untuk peti ini, bahkan banyak makhluk tertinggi yang dikirim. Ini saja cukup untuk membuktikan betapa besar urusan ini. Sementara itu, Imperial Pass kita seharusnya bertempur dalam pertempuran yang menentukan, mengirim para elit untuk merebut kembali peti kayu ini. Pada akhirnya, Senior Meng, karena takut klan kita akan menderita kerugian yang terlalu parah, meninggalkan celah itu sendiri, mengambil risiko, bertarung melawan makhluk tertinggi sendirian. Ini awalnya adalah kisah yang mulia. Mengapa rasanya benar-benar asam yang keluar dari mulutmu? Jin Taijun klan Jin Anda tidak meninggalkan celah adalah satu hal, namun Anda masih mencaci maki orang lain. Apa artinya ini? Kelinci kecil berteriak dengan suara wawah. Lupakan anak-anak muda yang menunjukkan ekspresi dingin, bahkan tokoh generasi yang lebih tua dari klan lain mengerutkan kening, ekspresi mereka tidak begitu bagus ketika melihat Jin Yi. Hehe, anak muda akan selalu berdarah panas. Tepatnya, ini adalah hal yang baik. Orang-orang keluarga Wang berjalan keluar, seorang penatua berbicara. Dia mencoba untuk meredakan situasi untuk Jin Yi, dengan mengatakan, kakak Jin hanya sedikit cemas, kata-katanya tidak bisa membantu tetapi menjadi agak berat. Hal utama adalah dia mengkhawatirkan keselamatan senior Meng. Hilangnya makhluk tertinggi terlalu besar, mereka adalah kekuatan terbesar yang melindungi Imperial Pass saya. Ketika keluarga Wang berbicara seperti ini, berapa banyak orang yang akan mempercayainya? Itu karena banyak orang tahu betapa mereka membenci Si Hao dan Meng Tianzeng. Benar, kakak Jin memiliki niat baik, demi lingkungan yang sehat, dia khawatir dengan kondisi senior Meng, itulah sebabnya kata-katanya sedikit lebih berat. Salah satu pengikut keluarga Jin membeo, berbicara seperti ini. Sementara itu, dalam garis keturunan langsung keluarga Jin, ada seorang pria parubaya yang matanya seperti kilat, juga berbicara. Dia melihat ke arah Si Hao, berkata, anak muda, kamu benar-benar tenang. Orang-orang di sini benar-benar mulai mengembangkan beberapa kesalahpahaman. Jika Anda menjelaskan diri Anda sedikit lebih awal, itu tidak akan berakhir seperti ini. Mungkinkah Anda merasa bahwa kontribusi Anda tidak kecil, menjadi terlalu percaya diri, sekarang merasa kata-kata kami di bawah Anda?
Ketika dia mendengar kata-kata ini, Si Hao tidak lagi tinggal diam. Dia menatap keluarga Jin dengan dingin, berkata, "Tidak tahu malu, apakah saya perlu menjelaskan diri saya kepada Anda semua? Kalian semua benar-benar menganggap diri kalian sempurna. Kamu benar-benar sombong. Apakah Anda berpikir bahwa hanya karena Anda memperoleh jasa besar, Anda berani memandang rendah kami seperti ini?" Pria parubaya Jin Kun berteriak. Dia juga seorang kultivator hebat di Self-Release Realm. Dari samping, wajah Jin Yi langsung jatuh, berkata, "Anak muda, dimanapun Anda berada, tidak peduli apapun pencapaian hebat yang Anda miliki, senior Anda tetap harus dihormati." Jelas bahwa keduanya adalah ahli super, serta dua orang paling kuat dari keluarga Jin, jadi mereka agak menargetkan Si Hao. Si Hao sangat curiga bahwa keluarga yang menyerangnya di hutan binatang surgawi mungkin adalah keluarga Jin. Dia punya alasan untuk mencurigai ini. Itu karena keluarga Jin memperlakukannya dengan sangat buruk begitu dia kembali, membuatnya mengembangkan banyak asosiasi. Nilai seseorang adalah sesuatu yang dia pahami sendiri. Jika seseorang tidak menginginkan wajah apapun, apakah orang lain akan meninggalkannya? Si Hao berkata dengan suara sedingin es. Semua orang terkejut, bahkan Cao Yusheng dan yang lainnya tidak pernah menyangka Si Hao menjadi sekuat ini. Ini hanyalah seorang kultivator hebat Self-Release Realm yang dia hadapi, namun dia tidak menundukkan kepalanya sama sekali. Pada saat yang sama, beberapa orang terbang, semuanya anak muda, membawa berita. Kelihatannya tidak terlalu bagus. Cao Yusheng berjalan. Dia menarik-narik lengan baju Si Hao, diam-diam mengirimkan suara, berkata, "Lampu jiwa di luar istana raksasa senior Meng Tianzeng di mana dia terpencil telah sangat redup. Saya percaya alasan mengapa keluarga Jin berani bertindak justru karena ini." Pikiran Si Hao jatuh. Yang disebut lampu jiwa menunjukkan kondisi penatua agung saat ini. Namun, tak lama kemudian, dia kembali tenang. Itu karena sebelum pergi, penatua agung telah dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa dia baik-baik saja. Sebaliknya, mencoba melakukan transformasi. Kultivator hebat keluarga Jin telah ditentang oleh Si Hao. Tidak diberi muka, membuat banyak orang dari klan ini mengungkapkan niat dingin dan kemarahan. Pada saat ini, Jin Zhan berbicara. "Huang, kamu telah melewati batas. Apakah Anda tahu dengan siapa Anda baru saja berbicara?" Kehadiran Jin Zhan sangat kuat, pupilnya bersinar, sangat menakutkan. Si Hao berbalik, melihat ke arah jenius dari keluarga Jin yang dikenal memiliki bakat terbaik, seseorang yang tidak ada yang bisa menandinginya. Dia dengan dingin menjawab, menatapnya dan berkata, "Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara?" Chapter 1538. Ekspresi semua orang menjadi kaku, suasana segera menjadi tegang. Itu karena Huang terlalu berani, ini benar-benar menentang dengan kekerasan yang sama, tidak peduli dengan keluarga Jin sama sekali. "Anak muda, kamu telah melewati batas. Apakah Anda tidak akan menunjukkan rasa hormat bahkan ketika menghadapi senior Anda?" Pada saat ini, beberapa pengikut di bawah keluarga Jin angkat bicara satu demi satu. Adapun Jin Zhan, dia bahkan lebih menunjukkan perubahan besar dalam ekspresi. Dia dikenal sebagai seseorang yang tak terkalahkan, yang memiliki bakat terbesar dari keluarga Jin dari dulu hingga sekarang. Bakatnya luar biasa, hanya sedikit yang bisa membandingkan. Siapa yang berani memandang rendah dirinya? Namun sekarang, Huang jelas menatapnya dengan jijik, tidak menatap matanya sama sekali, kata-kata yang mengandung ancaman. Ekspresinya segera menjadi dingin, mencaci maki, tidak terkendali. Ketika kata ini terdengar, tempat ini segera menjadi penuh dengan ketegangan. Suasana menjadi sangat berat, seolah-olah badai sedang terjadi. "Bahkan seseorang sepertimu berani mengatakan kata ini kepadaku?" Si Hao sangat tenang, tetapi nada suaranya tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia berdiri tegak, menatap Jin Zhan dengan acuh tak acuh. "Mempermalukan seniorku, tidak tahu rasa hormat, jadi bagaimana jika aku menyebutmu tidak terkendali?" Jin Zhan berkata dengan suara mendung. Pada saat yang sama, seringai muncul di sudut bibirnya. Dia berjalan ke depan, langkah kakinya berat, membuat bumi yang besar ini bergemuruh, bergetar. Ada perasaan berat yang membuat banyak orang merasa khawatir di dalam hati. Semua orang merasakan kekuatan Jin Zhan yang tak tertandingi. Paling tidak, jarang ada orang lain yang menandinginya di generasi muda, melebihi harapan semua orang. "Bertingkah sangat berisik di depanku, kamu pikir kamu siapa?" Si Hao berkata dengan dingin, ekspresi jijik di wajahnya. Dia benar-benar tidak mementingkan Jin Zhan.
tak terkekang. Kali ini, Jin Zhan sangat marah. Itu masih kata ini, tetapi artinya benar-benar berbeda. Kali ini, dia melepaskan gelombang tekanan dan intimidasi. Tak terkendali, kali ini diarahkan pada rasa tidak hormat Si Hao terhadap dirinya sendiri, dan tidak bertindak menggantikan orang yang lebih tua. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Jin Zhan menerobos? Seseorang berkata dengan suara gemetar, sangat terkejut. Ini tidak seperti aura seorang kultivator Void Dao Realm, itu terlalu kuat. Pada saat yang sama, banyak orang dari keluarga Jin mengungkapkan senyuman, bahkan dua kultivator hebat Jin Yi dan Jin Kun tidak terkecuali. Senyum tenang tersungging di bibir mereka. Mereka tahu bahwa bakat Jin Zhan luar biasa, memang mengambil langkah penting itu. Di usianya, dia benar-benar bisa memandang rendah generasi muda. Siapa yang bisa melawan dia? Itu sebabnya mereka tidak khawatir sama sekali. Jika Jin Zhan menggunakan kesempatan ini untuk mengalahkan Huang, maka ini pasti akan menghasilkan keributan besar, membuat mereka sangat gembira. Kenyataannya, setelah Huang kembali hidup-hidup, membangun jasa besar, semua perhatian sejenak terkonsentrasi padanya, keluarga Jin sudah memiliki niat seperti ini. Itu karena mereka selalu ingin membentuk Jin Zhan menjadi pemimpin generasi muda, tetapi Huang selalu begitu kuat, hanya sedikit yang bisa menandinginya. Sementara itu, ini adalah kesempatan. Sementara Huang berada di puncaknya, jika dia bisa ditekan, jika Jin Zhan jelas di atasnya, maka itu akan memperbaiki posisinya sebagai generasi muda yang tak tertandingi. Mereka sebenarnya sudah lama membuat rencana semacam ini, bersiap untuk membuat Jin Zhan melangkahi Huang. Namun, mereka tidak berharap itu akan dilakukan sekarang. Suasana terlalu tegang, sehingga mereka merasa seperti mereka bisa membiarkan Jin Zhan pergi, biarkan dia mengambil tindakan. Untuk menggunakan kata tak terkendali terhadapku, kamu tidak cukup, tidak layak. Tepat pada saat ini, Si Hao berbicara, ekspresinya menjadi lebih dingin. Terlebih lagi, pada saat ini, dia bergerak, lengan bajunya yang besar berkibar. Dengan suara honglong, langit dan bumi terbelah, kekuatannya sangat mengejutkan. Pasir dan puing-puing beterbangan kemana-mana, kehampaan terbelah. Jin Zhan saat ini menekan ke depan, dengan sedikit kecerobohan, pijakannya menjadi goyah, terhuyung ke belakang, hampir jatuh ke tanah. Dia terus mundur, akhirnya hampir terbang keluar. Dia berjalan mundur sangat jauh, meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah. Wang 11 buru-buru berjalan, mendukungnya. Dia sangat terkejut, mata yang indah menatap Jin Zhan, dan kemudian dia melihat Huang yang seperti dewa iblis yang stabil dan tidak bergerak. Yang lain semua menjadi pucat karena ketakutan, semuanya sangat terkejut. Seberapa kuat Jin Zhan? Namun, pada akhirnya, dia dipaksa mundur hanya dengan ayunan lengan baju Huang. Ini terlalu tak terbayangkan. Orang-orang keluarga Jin merasakan jantung mereka berdebar kencang. Mereka semua menatap Si Hao dengan mematikan. Adapun orang-orang keluarga Wang dan pembudidaya lainnya, bahkan tidak perlu mengatakan apa-apa. Mereka semua benar-benar terkejut. Jin Zhan menyuruh Wang 11 melepaskannya. Dia menstabilkan dirinya, matanya menatap Si Hao. Kemudian, dia tiba-tiba meletus dengan energi yang menakutkan, baju perang menjadi cemerlang, seolah-olah matahari surgawi jatuh di sini. Seperti yang diharapkan, ini adalah kultivasi di alam pemutus diri. Seseorang berkata dengan kaget. Baru saja, Jin Zhan masih menahan diri, hanya mengungkapkan sedikit keangkuhannya. Sekarang, dia benar-benar melepaskannya, sepenuhnya menampilkan kekuatan kultivasinya sendiri. Alam pemutus diri, pada usianya, meskipun itu belum pernah terjadi sebelumnya, itu masih jarang terlihat sejak zaman kuno. Seorang ahli hebat muda ini sudah cukup untuk mengejutkan dunia. Huang, aku sudah lama ingin bertarung denganmu. Tanggal yang pasti tidak sebaik kesempatan langsung, mari selesaikan semuanya hari ini, teriak Jin Zhan. Pada saat ini, rambutnya beterbangan, setiap helainya berkilau, seluruh tubuhnya berkilauan, dikelilingi oleh cincin surgawi. Dia seperti dewa yang tak tertandingi, yang disembah oleh semua kehidupan. Auranya sangat kuat, keberadaan yang luar biasa dalam generasi muda seperti yang diharapkan. Saat ini, dia secara resmi menantang Huang. Dia penuh percaya diri untuk memulai, sudah ingin menghadapi Si Hao di Void Dao Realm. Namun, dia dihentikan oleh klannya. Sekarang, dia penuh percaya diri, memasuki alam pemutus diri pada usia yang begitu muda, mampu memandang rendah semua rekan-rekannya. Dia tidak takut apapun, ingin menekan lawannya.
Beberapa orang mengungkapkan ekspresi khawatir, mengkhawatirkan Si Hao, misalnya, Chang Gongyan dan yang lainnya. Mereka sebelumnya telah mendengar Si Hao berbicara tentang pengalaman masa lalunya di luar Imperial Pass, mengetahui bahwa dia membunuh beberapa musuh, tetapi mereka hanya mendengarnya berbicara tentang masalah menangkap dan membunuh generasi muda pihak asing, misalnya, para ahli garis keturunan singa yang tak takut. Apalagi menundukkan orang yang menelusuri kembali leluhurnya. Mereka tidak mendengar tentang pengalaman selanjutnya di hutan binatang surgawi, terobosannya ke alam pemutus diri, mampu membunuh pembudidaya alam pelepasan diri. Itulah mengapa ekspresi Qing Yi dan yang lainnya berubah, ingin menghentikannya. Namun, Si Hao membuat gerakan, mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka. Dia masih tetap santai, sangat tenang, tidak merasa sedikit pun gugup. Kau terlalu lemah. Anda bahkan berani menantang saya seperti ini? Anda tidak memiliki kualifikasi. Dia mengucapkan kalimat seperti ini. Ketika kata-kata ini terdengar, tempat ini menjadi sunyi. Semua orang tercengang, menatapnya dengan kaget. Wang 11 mengungkapkan ekspresi terkejut, tidak berani mempercayai ini. Mungkinkah Huang benar-benar bisa meremehkan Jin Zhan? Sebagai pihak yang terlibat langsung, wajah Jin Zhan yang mengeluarkan tantangan langsung menjadi dingin. Cahaya yang dilepaskan oleh pupilnya seperti pisau saat mereka menatap Si Hao. Kemudian, dia meletus dengan cahaya yang menusuk surga. Di sekelilingnya, cincin surgawi sangat besar, mengelilinginya. Auranya langsung mencapai puncaknya, mencapai tingkat tertinggi dari ranah kultivasinya saat ini. Dia berkata dengan dingin, "Huang, kamu sangat kurang ajar. Hari ini, saya akan memberi Anda pelajaran, menekan Anda di depan semua orang." Jin Zhan benar-benar cukup kuat. Meskipun dia baru saja memasuki alam pemutus diri, masih di tahap awal, dia meletus dengan kekuatan yang menakjubkan, membuat mereka yang berada di tahap akhir alam pemutus diri terguncang, bertanya pada diri mereka sendiri apakah mereka lawannya. Hati-hati. Cao Yusheng dan yang lainnya berteriak, memperingatkan Si Hao. Itu karena dia terlalu santai, tidak sedikit pun fluktuasi yang dilepaskan dari tubuhnya. Dia masih berdiri di sana, tidak seperti dia sedang bertarung dalam pertempuran yang menentukan sama sekali. Jin Zhan mengambil tindakan. Tangan kanannya memadatkan seni pedang, melepaskan pancaran pedang yang mulia. Itu merobek kubah langit, meretas Si Hao. Cahaya pedang itu terlalu cemerlang, hanya akan menembus langit. Namun, ketika dihadapkan dengan serangan mengerikan yang cukup untuk mengintimidasi generasi muda, Si Hao sangat tenang. Dia hanya perlahan mengangkat tangannya, menekan keluar. Buddha soliter 8 bentuk, bentuk pertama. Serangan ini tampak biasa, dan juga cukup sederhana. Pada awalnya, itu tidak melepaskan kekuatan surgawi yang tak terbatas, hanya penyebaran dao besar yang sederhana dan kuno. Baru kemudian meletus. Ketika surga yang mencapai pancaran pedang itu diretas, tubuh Si Hao menjadi berkilauan, sebuah cincin surgawi yang mempesona muncul di belakang kepalanya. Seolah-olah seorang Buddha perang dihidupkan kembali, auranya menakutkan. Si Hao menggunakan bentuk pertama dari 8 bentuk Buddha soliter, secara langsung menekan cahaya pedang, menyebarkannya. Itu karena apa yang disebut 8 bentuk Buddha soliter berspesialisasi dalam mencari kelemahan seseorang, serangannya efisien dan menakutkan. Kemudian, bentuk lain yang ditampilkan mungkin, menghasilkan gelombang cahaya surgawi yang menakutkan. Seolah-olah aura seorang Buddha bersinar, menerangi kubah langit. Dengan suara peng, tubuh Jin Zhan terbang keluar, batuk seteguk besar darah, semua pakaian pertempuran yang mempesona meledak. Dia jatuh ke genangan darah, terluka parah. Itu hanya satu bentuk, tapi itu cukup untuk menekan Jin Zhan. Semua orang benar-benar tercengang. Tempat ini menjadi sunyi senyap, tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan keluarga Jin Zhan ketakutan, tidak dapat menerima hasil ini. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Seberapa kuatkah Huang? Dia benar-benar mengalahkan Jin Zhan dengan satu gerakan. Ini membuat semua orang tercengang, tidak bisa mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Bagaimana bisa seperti ini? Orang-orang keluarga Jin berteriak. Bahkan sekarang, yang lain merasa seperti baru saja terbangun dari mimpi. Terlalu kuat. Huang benar-benar menghantam surga yang membuat Jin Zhan terbang dengan satu gerakan. Ini tidak terbayangkan. Semua orang berteriak ketakutan. Adapun Cao Yusheng, Qing Yi, dan yang lainnya, mereka sangat terkejut. Mereka tidak pernah menyangka kemenangan akan semudah ini.
Alam pemutus diri, panggung tengah. Jin Zhan batuk darah, berbicara seperti ini. Para pembudidaya di sini terkejut lagi. Huang semuda ini, namun dia sudah menjadi seorang kultivator pada tahap pertengahan dari alam pemutus diri? Ini benar-benar sulit dipercaya. Tidak heran dia bisa mengalahkan Jin Zhan dengan satu gerakan. Ini bukan karena metodenya yang mendalam, tetapi karena dia memiliki keunggulan di bidang kultivasi, mampu menindas pihak lain. Seberapa menakutkan ini? Huang beberapa tahun lebih muda dari Jin Zhan. Pada usia ini, kemungkinan tidak ada sebelum dia. Paling tidak, dia tampaknya telah melampaui semua yang ada di hadapannya di era yang hebat ini. Ekspresi wajah cantik Wang 11 rumit. Dia memandang Si Hao, merasa sangat terkejut, tidak pernah berharap dia menjadi sekuat ini. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.